Hai semuanya, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas seputar Cardano. Jadi Cardano cukup bagus hari ini, naik sekitar 9,3%. Di perdagangan hari ini ada di kisaran 0,52 dolar, teman-teman. Nah, teman-teman, Cardano akhirnya bisa, ya ada tanda-tanda sedikit ya untuk Cardano bisa melanjutkan sedikit kenaikannya mungkin dalam beberapa hari ke depan. Setelah Cardano ini cukup lama terjun dari level 3 dolar turun ke setengah dolar. Ya, cukup 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 dalam untuk penurunannya. Cuma kemarin kita sempat dikhawatirkan sama yang namanya ini ya, berita kenaikan suku bunga dari Amerika Serikat, dan kemarin memang sudah dinaikkan sebesar 0,75%. Jadi saat ini suku bunga di Amerika itu ada 1,75%. Jadi dari perkiraan semula cuma 1,5%, ternyata naik lebih tinggi, teman-teman, karena memang inflasi yang ada di Amerika itu perlu untuk diredam. Jadi ya, kenaikan suku bunga sangat penting. Dan memang kemarin market cukup bergejolak dan sempat turun sedikit, cuman akhirnya recover juga, teman-teman. Dan ini merupakan tanda yang bagus ya untuk Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Oke, untuk Cardano, di sini aku akan coba untuk kasih outlooknya. Pergerakan Cardano di time frame weekly ini masih ketahan di level 0,44. Ini merupakan area support yang sangat kuat untuk Cardano, dan semoga ini merupakan tanda yang bagus untuk Cardano kembali melanjutkan bullish, teman-teman. Dari MACD cukup bagus ya. Ini sudah mulai ada transisi tentang kenaikan daripada Cardano. Semoga aja market memang bisa merespon positif ya. Terus kalau dari RSI sendiri sudah berada di level jenuh. Ya, jenuh untuk jualan, dan masih ada potensi untuk kita melihat Cardano melanjutkan kenaikannya mungkin dalam beberapa hari. Oke, kita pindah langsung ke time frame yang lebih kecil, teman-teman. Oh ya, teman-teman, di sini yang mungkin ada yang suka nonton channelnya Kohario atau ya channel Rio Gunawan ya. Jadi dia kasih sinyal kemarin untuk saatnya serok nih. Jadi ya tepat untuk menurutku analisa beliau, dan sekarang yang udah serok ya udah dapet cuan nih. Kalau kita lihat sih dari analisa teknikalnya untuk Cardano ini cukup bagus ya. Dari volume perdagangan teman-teman bisa lihat di sini. Bentar aku zoom out. Nah, di sini untuk volume perdagangan cukup bagus. Di sini sudah mengalami peningkatan yang lumayan, teman-teman, sejak Mei ya. Sejak awal Mei sudah sangat bagus, dan sekarang sepertinya ini merupakan kondisi di mana Cardano harus menunjukkan ke kita seberapa tinggi dia bisa naik nih. Jadi setelah penurunan yang sudah sangat lama, bagaimana market kripto juga tertekan nih terus menerus. Ya, semoga ini merupakan tanda yang bagus. Terus kalau dari MACD, MACD-nya sempat dead cross kemarin. Market Cardano drop, teman-teman, cukup signifikan juga. Tapi sekarang sudah berangsur-angsur, sepertinya ada tanda-tanda terjadi golden cross berikutnya, dan semoga Cardano bisa untuk recover secepatnya. Terus kalau dari RSI sendiri, RSI-nya cukup bagus. Di sini ada bullish divergence yang sangat-sangat jelas, teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakan chartnya, Cardano cenderung flat dan indikatornya sudah menunjukkan tanda kenaikan. Jadi hal yang wajar untuk Cardano naik dalam beberapa hari ke depan karena memang beberapa indikasinya cukup mendukung. Terus untuk area support, ya teman-teman bisa perhatikan di area 0,44 dolar. Kemudian area resistance yang mungkin sangat kuat saat ini adalah di EMA 99-nya, yakni di 0,76 dolar. Karena di area tersebut juga beberapa kali Cardano ketahan ya. 0,76 itu sangat potensi menjadi area support ataupun resistance yang kuat untuk Cardano. Jadi harapannya adalah Cardano bisa untuk naik testing ke level tersebut, dan kemudian entah dia masih kuat naik, mungkin bisa naik lagi sampai ke level 0,9 atau di 1 dolar. Ya, itu untuk retrace yang mungkin potensial untuk Cardano. Cuman sekarang kita mesti melihat dulu, karena Cardano ini bergerak di dalam broadening wedge. Jadi level dari 0,76 ini merupakan level yang sangat penting untuk Cardano. Nah, akankah Cardano bisa meraih level tersebut mungkin di bulan Juni ini? Nah, kita lihat aja sama-sama, teman-teman. Oke, kalau dari 1 hari positif ya. Terus kalau kita cek di time frame 4 jamnya,
Di time frame 4 jam ini ada pola yang teman-teman pasti nggak asing. Yes, ini merupakan pola double bottom. Pola double bottom ini merupakan pola tanda pembalikan arah awal. Nah, setidaknya untuk targetnya itu bisa kita tarik dari sini, terus kita pindahkan dia. Sorry, ini agak aku hapus dulu. Nah, sekarang kita bisa melihat potensi untuk kenaikan daripada Cardano. Nah, untuk targetnya itu bisa sampai ke 0,61 dolar. Jadi ya target yang tidak muluk-muluk ya untuk Cardano, karena di area tersebut juga merupakan area resisten teman-teman. Jadi 0,61 itu merupakan tanda ataupun target yang cukup bagus. Kalau kita lihat untuk potensialnya, andai kata teman-teman ambil di harga 0,52, maka potensi profit kalian bisa sekitar 17,44%. Bila mana nanti Cardano breakout dari level resistance saat ini di 0,74. Jadi masih sangat bagus potensinya untuk Cardano. Semoga aja bisa melanjutkan kenaikan, dan kalau bisa testing seperti yang aku bilang sampai di level 0,76 tadi. Ya, cukup bagus. Terus kalau dari volume ya udah cukup meningkat ya. Jadi bagus-bagus saja. Terus dari MACD teman-teman, MACD-nya udah mulai hijau, tanda-tanda bahwa Cardano siap untuk meluncur lebih tinggi lagi. Semoga memang market merestui hal tersebut. Terus kalau dari RSI, ya ini kelihatan tanda-tanda bullish yang sangat kuat dari Cardano ya. Aku rasa akan menarik untuk Cardano ini, untuk teman-teman masukkan ke watchlist kalian. Jadi semoga ini merupakan tanda awal bahwa market akan segera recover teman-teman. Terus satu lagi yang mungkin penting ya adalah BTC dominance. BTC dominance itu sudah turun dalam beberapa waktu kemarin, itu sekarang ada di level 1574. Nah, BTC dominance ini merupakan indikator yang penting untuk kita melihat apakah altcoin ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kalau BTC dominannya turun nih, jadi altcoin itu kemungkinan akan gila-gilaan naiknya teman-teman. Jadi merupakan sebuah tanda awal yang sangat bagus. Apakah alt season akan segera datang? Kita akan coba lihat ya dari alt season index. Aku agak lupa sepertinya di mana ya. Apakah ini? Nah, ini adalah altcoin season ya. Kalau di sini sih tertera bahwa altcoin season itu belum ya. It is not altcoin season teman-teman. Kalau kita lihat di sini memang altcoin season itu masih ada di bawah, dan disebut altcoin season kalau dia sudah berada di level 75-nya. Kalau sementara sih masih ada di level 29. Jadi masih butuh berapa, 45%, 45 step ya untuk dia bisa menjadi alt season. Dan ya kalau alt season berarti altcoin yang lain itu akan gila-gilaan naiknya. Sekarang belum, sepertinya memang ini merupakan fase retrace aja teman-teman. So sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Sementara menurut aku potensi market adalah lanjut naik. Terus kalau kalian mau join di komunitas kami, di deskripsi itu ada link ya untuk join ya di komunitas Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi, kita sharing-sharing. Ini ada teman-teman yang lolos. Jadi ya sama-sama belajar untuk bagaimana kita beradaptasi di market. Silakan teman-teman yang masih pemula bisa join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan kalau ada koin lain yang mau dianalisa, boleh tulis saja di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya, Andri. Makasih.